Sebelumnya saya akan kenalkan dulu siapa itu Mbak Umi. Jadi Mbak Umi adalah mahasiswa biologi UIN Sunan Kalijaga dan beliau juga adalah Ketua Departemen Kajian pada tahun kepengurusan 2018-2019. Nah, tanpa berlama-lama, untuk waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Mbak Umi. Monggo Mbak Umi. Terima kasih kepada Mbak Azizah yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara di pagi hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kepada yang terhormat juga Ibu Jumalatus Sholihah selaku pemateri yang akan memaparkan materi pada pagi hari ini. Nampaknya Ibu Jumal juga sudah hadir ya Bu. Halo Ibu. Halo Mi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, baik, pemateri kita sudah hadir. Serta terima kasih juga kepada teman-teman yang saya banggakan telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara di kajian rutin 5 yang diselenggarakan oleh Departemen Kajian Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi. Oke, tanpa berlama-lama, selanjutnya teman-teman udah tahu kan maksudnya tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Seperti yang ada di pamflet kemarin ya, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu relevansi teori evolusi Darwin dalam Islam dan sains, punya fraud or fact sih kayak gitu kan. Nah mungkin bagi teman-teman biologi juga sama teman-teman sekalian udah nggak asing lagi ya dengan teori evolusi Darwin yang mungkin sangat fenomenal di kalangan masyarakat gitu ya. Terus kemudian pada acara pada pagi hari ini kita akan membahas dan mengenal lebih dekat terkait apa sih teori evolusi itu sendiri, terus kemudian dari segi sainsnya itu bagaimana, terus kemudian pandangan Islam terkait teori tersebut itu bagaimana. Seperti yang kita tahu juga teori itu kan menimbulkan polemik ya dari berbagai kalangan. Nah, untuk itu kita akan mengupas tuntas teori tersebut bersama pemateri kita yaitu Ibu Jumalatus Sholihah. Sebelum itu saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama yaitu Ibu Jumalatus Sholihah SSI MSI. Kemudian beliau mengambil program master dan S1-nya di Universitas Gadjah Mada dan ada beberapa penelitian terkait biologi molekuler dan lain sebagainya. Lalu kemudian Ibu Jumal juga merupakan salah satu dosen biologi molekuler, terus kemudian biologi sel, dan juga pernah sebagai dosen evolusi di UIN Sunan Kalijaga, mungkin seperti itu. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ya sambut pemaparan materi dari Ibu Jumalatus Sholihah. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Monggo Ibu, untuk waktunya mungkin 40-45 menit. Monggo Bu. Baik, terima kasih Umi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya bertemu untuk berdiskusi insya Allah ya hari ini. Saya kira karena ini terus terang tema ini bagi saya ini juga cukup berat gitu ya. Dan untuk mata kuliah evolusi, betul saya memang ditugaskan oleh Prodi untuk mengampu mata kuliah evolusi sampai terakhir semester kemarin. Meskipun saya pribadi itu sebetulnya ya bagi saya itu mata kuliah evolusi itu termasuk mata kuliah yang paling berat bagi saya ya dibanding
mata kuliah lain yang saya ampu begitu. Kenapa begitu? Karena memang untuk evolusi ini banyak sekali dikaji berbagai fakta, berbagai konsep gitu ya, dan itu sebetulnya sifatnya adalah multidisiplin. Sementara saya sendiri ini latar belakang saya mungkin tidak menguasai semua keilmuan biologi secara detail begitu ya, tetapi saya mungkin lebih fokusnya itu ke arah molekular dan sel dan molekular seperti itu. Sehingga mungkin nanti untuk pembahasan hari ini barangkali ini nanti hanya sebagai pengantar ya, sehingga harapannya nanti kita lebih gayang diskusinya saja begitu ya. Jadi saya hanya mengantarkan untuk kita mendiskusikan tema ini, tema yang cukup berat saya kira gitu ya. Idealnya evolusi ini memang dikaji oleh dari berbagai sudut pandang keilmuan saya kira. Jadi tidak hanya biologi, tidak hanya dari molekular, tidak hanya dari sudut pandang tertentu gitu ya, biologi organisme, tetapi juga saya kira bisa dilihat dari kimia, dari fisika, dari geologi, dari keilmuan lain gitu ya, termasuk mungkin juga nanti saya akan paparkan beberapa pemikiran yang termasuk diantaranya adalah mengawali istilahnya atau mengilhami atau memunculkan konsep evolusi pertama kali seperti itu. Ini saya izin menayangkan slide-nya, gitu. Ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Jadi memang teori evolusi ini kita melihatnya seperti teori yang penuh kontroversi begitu ya. Memang untuk evolusi barangkali merupakan satu teori yang sedemikian populer karena banyak sekali memunculkan kontroversi, banyak yang setuju tetapi banyak juga yang tidak sepakat begitu. Nah, mungkin nanti saya akan menyajikan beberapa data dulu, beberapa fakta dulu sebelum kemudian bagaimana kita menyimpulkannya, bagaimana relevansinya teori tersebut dalam Islam. Karena kita adalah penganut Islam, sebagai seorang Muslim tentunya kita juga dituntut untuk menuntut ilmu ya, dituntut untuk mempelajari berbagai hal, pengetahuan kita, menambah pengetahuan, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi semua Muslim, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita memahami alam gitu ya. Salah satunya ini adalah dengan melihat bagaimana pandangan salah satu keilmuan gitu ya, yaitu dilihat dari evolusinya. Meskipun memang teori evolusi ini kalau dikatakan ini termasuk banyak misteri gitu ya yang terdapat di dalamnya gitu. Itulah kenapa saya katakan juga ini termasuk materi yang cukup berat bagi saya. Tetapi ini saya coba sajikan beberapa fakta gitu ya, barangkali bisa nanti akan menjadi pengantar diskusi kita hari ini. Baik, pertama saya akan coba menyajikan menunjukkan ada beberapa gagasan awal sebetulnya sebelum munculnya teori Darwin begitu ya. Jadi pada awal abad 18 ini ada muncul beberapa ilmuwan yang menyajikan hasil pemikirannya. Di antaranya adalah dua ilmuwan naturalis, sebetulnya mereka adalah seorang ahli alam gitu ya, atau ahli sains alam begitu ya. Ini yang berasal dari Prancis. Ada yang pertama itu yang paling kiri adalah Comte de Buffon. Saya kurang tahu cara membacanya yang tepat bagaimana gitu ya. Nah, ini adalah seorang naturalis. Jadi menurut beliau
dalam tulisannya, yaitu bahwa spesies atau bahwa makhluk hidup atau organisme itu dapat berubah sepanjang waktu sebagai respon terhadap lingkungan, begitu ya. Kemudian ini Comte de Buffon ini dia merupakan mentor untuk Pak Lamarck ini ya. Jadi ini sama kedua-duanya ini sama-sama orang Prancis gitu ya, sama-sama naturalis gitu, sama-sama orang sains naturalis gitu. Nah, Lamarck ini kemudian adalah juga seorang naturalis. Beliau banyak mempelajari tumbuhan sebetulnya, berbeda dengan Comte de Buffon. Kalau de Buffon itu lebih mempelajarinya, lebih pembahasan tulisannya itu lebih ke arah membandingkan atau menunjukkan perbedaan atau komparasi antara hewan-hewan, jadi masih dibatasi dengan hewan, masih dibatasi pada pembahasannya pada hewan, mulai dari hewan yang berkaki 2 sampai berkaki 4 begitu ya. Nah, kemudian untuk Lamarck ini beliau lebih mempelajari, ini sebetulnya adalah seorang botanis juga gitu ya. Jadi untuk Lamarck ini, Lamarck ini salah satu yang hasil pemikirannya yang cukup kontroversi itu adalah bahwa makhluk hidup itu ada kemungkinan mengalami transmutasi atau mengalami perubahan begitu ya, mengalami perubahan sebagai apa? Sebagai respon terhadap lingkungan. Nah, perubahan tersebut, nah ini yang menjadi kontroversi gitu ya. Kalau perubahan terhadap sebagai respon terhadap perubahan lingkungan ini sudah disampaikan oleh Comte de Buffon, tetapi nah yang disampaikan oleh Lamarck ini yang kemudian menjadi kontroversi bahwa perubahan tersebut itu dapat diwariskan dari generasi ke generasi seperti itu. Jadi ini yang kemudian ya banyak menjadi kontroversi, tetapi sedikit banyak ide-ide dari kedua ilmuwan ini yang juga pada saat itu pada waktu itu ya, jadi ini awal abad 18 gitu ya, jadi memang ramai dibicarakan gitu. Nah, kemudian ada ilmuwan lain, ini ada Baron Cavier, ini juga orang Prancis juga begitu ya, ini orang Prancis juga, jadi dia itu lebih dia seorang paleontologis, jadi lebih mempelajari terkait paleontologi atau ilmu yang mempelajari fosil begitu ya. Nah, dalam tulisannya untuk Baron Cavier ini dia mengemukakan tentang adanya katastrofisme. Jadi katastrofisme itu bahwa dunia ini, bahwa bumi ini ada masa ketika bumi ini atau ketika alam ini dihancurkan, kemudian dimunculkan kembali, dihancurkan kembali, dimunculkan kembali seperti itu. Jadi itu yang katastrofisme itu menurut Baron Cavier gitu ya. Nah, kemudian ada juga Erasmus Darwin. Nah, Erasmus Darwin ini kakeknya Charles Darwin ya. Jadi beliau ini juga ada beberapa gagasannya itu yang juga mendasari, dan tulisannya ini juga dikomentari oleh cucunya gitu, oleh Charles Darwin gitu ya. Jadi menurut Erasmus Darwin ini memang jadi beliau ini seorang jadi ahli patologi, ahli yang atau ilmuwan yang mempelajari tentang penyebab penyakit gitu ya pada suatu organisme. Nah, sehingga dalam salah satu kajiannya atau dalam satu pembahasan dalam tulisannya ini menyebutkan bahwa organisme itu juga akan memberi respon terhadap lingkungan, akan dapat mengalami perubahan, tetapi mungkin ada mekanisme lain gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian juga ada beberapa pemikiran lain yang saya kira ini juga sangat berpengaruh ya terhadap apa yang diungkapkan oleh Darwin. Yang berikutnya ini ada beberapa ilmuwan di bidang geologi. Jadi ada James Hutton dan Charles Lyell gitu ya. Jadi kedua ilmuwan ini adalah mereka ini adalah ahli geologi. Jadi ahli batuan-batuan begitu ya. Ahli bumi yang dilihat dari
susunan batuan dan sebagainya begitu. Nah, sehingga kedua ilmuwan ini dari apa yang dituliskan, disampaikan oleh kedua ilmuwan ini juga mengilhami dan juga secara tidak langsung itu mendukung pemikiran Darwin begitu ya. Ini, jadi kita tahu bahwa untuk fosil itu sendiri itu ditemukan dan bisa diperkirakan waktunya itu berdasarkan dia berada pada lapisan batuan di bagian mana, itu berdasarkan komposisi atau kemudian berdasarkan sifat radioaktif yang berada di lapisan batuan tersebut. Itu sehingga kemudian bisa diperkirakan ini lapisan ini terbentuk pada masa berapa juta tahun sebelum saat ini, atau berapa miliar tahun sebelum saat ini, dan seterusnya. Jadi itu berdasarkan komposisi batuannya. Nah, ini orang geologi ini yang mengemukakannya begitu ya. Nah, kemudian ada juga selain naturalis, selain ahli geologi, selain tadi kakeknya sendiri gitu ya. Nah, ini ada juga seorang ekonomis ini. Jadi Thomas Malthus ini adalah sebetulnya seorang ekonomis, seorang ahli ekonomi sekaligus ahli statistik begitu ya, sekaligus ahli statistik. Jadi Thomas Malthus ini dia mengkaji terkait populasi. Jadi ini juga termasuk yang ikut mempengaruhi pemikiran Darwin pada saat itu ya. Jadi menurut Malthus ini bahwa populasi ini bereproduksi secara eksponensial gitu. Jadi kalau tidak ada kontrol atau tidak ada sesuatu yang mengendalikan, maka populasi alami itu dapat dapat berkembang, bereproduksi secara terus-menerus gitu, sehingga kemudian akan dapat mencapai jumlah yang istilahnya eksponensial ya. Jadi kalau linear kan gini ya, kalau eksponensial menanjak seperti itu ya. Tetapi kemudian, nah kenaikan jumlah populasi yang eksponensial itu bersifat, istilahnya kalau menurut Malthus itu bersifat sementara, karena ada saat di mana jumlah populasi itu nanti akan terlalu banyak ya dibanding dengan sumber daya yang dapat mendukung, sehingga nanti akan terjadi fluktuasi jumlah populasi. Nah, ini juga pemikiran Malthus ini juga pada saat itu juga banyak ditentang ya oleh ilmuwan saat itu ya. Nah, kemudian, nah ini untuk teori evolusi ini saya katakan ini memang sebuah teori yang cukup besar, dan meskipun ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa teori evolusi sudah runtuh, tetapi kenyataannya sampai sekarang itu masih dianggap sebagai sebuah teori gitu ya. Dan teori kita tahu kedudukannya dalam sains itu dia menduduki tempat tertinggi, artinya masih dianggap kebenarannya dan masih tetap dianggap benar selama belum ada fakta yang betul-betul menjatuhkan gitu ya. Dan mungkin saya sajikan juga Darwin ini sebetulnya adalah betul dia mungkin pencetus pertama, bukan pencetus pertama sebetulnya, karena yang pencetus pertama tadi itu ada beberapa begitu ya. Hanya mungkin Darwin itu lebih mencetuskan teori evolusi dengan mekanisme seleksi alam. Itu yang sebetulnya ditekankan Darwin ya dalam bukunya ya, The Origin of Species. Itu dia lebih menekankan ke bahwa perubahan yang terjadi dalam makhluk hidup itu terutama disebabkan oleh mekanisme seleksi alam. Nah itu karena untuk respon terhadap perubahan lingkungan itu kan sudah disajikan, sudah diungkap sebetulnya oleh Comte de Buffon ini. Tetapi kemudian ini menurut Darwin ini belum secara jelas menyebutkan bahwa penyebabnya itu apa gitu ya. Kenapa dia kemudian responnya seperti apa dan seterusnya. Itu yang kemudian menurut Darwin dia menjelaskan secara lebih detailnya bahwa yang menyebabkan itu adalah seleksi alam begitu. Nah, mungkin saya sedikit kita lihat kembali ya bahwa Darwin itu sebelum menuliskan bukunya yang menghebohkan itu begitu ya. Ini beliau itu
pertama kali ini melakukan perjalanan gitu ya, melakukan pelayaran karena waktu itu kan tidak ada pesawat begitu ya. Jadi dia berlayar gitu, berlayar keliling dunia. Tujuannya salah satunya adalah untuk mengetahui atau mengelilingi dunia gitu ya, melihat seberapa jauh, seberapa panjang diameter bumi begitu ya. Jadi untuk membuktikan juga bahwa betul tidak sih bumi itu bulat begitu ya. Nah, dia berlayar dari ini ya, dari dia itu orang Inggris gitu ya. Dia itu orang Inggris, jadi dia itu lulusan Edinburgh dulunya, belajar kedokteran, tetapi kemudian dia lebih memilih untuk mempelajari hewan-hewan kecil begitu ya. Kemudian dia belajar di Universitas Cambridge, dan kemudian dia memutuskan untuk berlayar begitu ya. Jadi dia berlayar dari Inggris, kemudian mampir ke Amerika Selatan, kemudian ke Kepulauan Galapagos di sini, di mana dia menemukan beberapa data yang disajikan juga di bukunya itu. Kemudian sampai ke sisi selatan dari Australia ya, dan seterusnya, kemudian kembali lagi ke Inggris begitu. Nah, ini jadi ini pelayarannya dilakukan selama 5 tahun gitu ya, selama 5 tahun, bayangkan itu. Jadi memang Darwin itu digambarkan sebagai ilmuwan yang dedikasinya cukup tinggi begitu ya. Zaman sekarang ada nggak ya yang seperti itu ya gitu ya. Jadi dia betul-betul berniat begitu ya, berniat untuk membuktikan bagaimana sih sebetulnya, apa sih sebetulnya yang terjadi. Dia berlayar, dan di setiap daratan yang dia singgahi dia melihat gitu ya, termasuk di Kepulauan Galapagos yang disajikan salah satunya di data-datanya itu di bukunya itu ya. Dia mendapatkan banyak data begitu. Jadi kalau zaman sekarang ya, kita melakukan penelitian itu kan di lab gitu ya, atau di lapangan, paling berapa hari coba? Mungkin ada yang cuma sehari, mungkin ada yang seminggu, sebulan. Nah, ini Darwin ini selama 5 tahun gitu ya, berlayar keliling dunia, mengumpulkan data begitu. Makanya kalau ada yang mengatakan evolusi itu apakah itu hanya semacam teori? Nah, teori itu sendiri kan sebetulnya karena kedudukannya paling tinggi di sains ya, artinya itu memang didukung oleh data. Nah, termasuk yang dikumpulkan oleh Darwin ini ya bisa kita anggap sebagai data begitu. Nah, hanya kemudian konsepnya yang seperti apa yang menjadi kontroversi, nah, itu nanti kita bahas di belakang gitu ya. Jadi ini untuk perjalanan Charles Darwin untuk Voyage of Beagle. Jadi dia melakukan pelayaran dengan kapal Beagle-nya gitu ya selama 5 tahun. Baru setelah itu 8 tahun kemudian gitu ya, setelah selesai berlayar itu beliau baru menyelesaikan draft bukunya yang berjudul Origin of Species gitu ya. Jadi 8 tahun kemudian ya, selama 8 tahun gitu ya. Nah, kemudian selama penulisannya ini Darwin ini juga ternyata banyak sekali berkomunikasi dengan beberapa ilmuwan lain, di antaranya yang salah satu yang paling intens itu adalah dengan Alfred Russel Wallace. Jadi beliau ini seorang ahli geografi begitu ya. Ini juga mengirimkan jadi 1 tahun sebelum publikasi bukunya Darwin ini, Fred Wallace ini juga dia menuliskan atau mengirimkan draft artikelnya gitu ya, ini terkait distribusi hewan gitu ya di bumi ya, kalau tidak salah ya, nanti kita lihat. Nah, untuk tahun berikutnya baru kemudian buku Darwin ya, Origin of Species by Means of Natural Selection ya, ini judul bukunya, ini dipublikasikan begitu. Oke, nah ini Darwin, ini Alfred Wallace ya. Mereka berdua ini istilahnya satu ide begitu ya, satu ide. Jadi
Darwin ini menyatakan bahwa menyajikan beberapa fakta yang pada akhirnya menunjukkan bahwa spesies itu atau organisme itu dapat merespon, dapat berubah sebagai respon terhadap seleksi alam, begitu ya. Gitu ya. Jadi perubahannya meskipun itu dikatakan sangat kecil gitu ya, dalam waktu yang sangat lama, sehingga itu yang disebut sebagai evolusi. Gitu. Nah, menurut dia spesies yang memiliki sifat yang unggul, memiliki atau dapat bertahan hidup, dia yang akan survive gitu ya. Dia yang akan berhasil lolos dari seleksi alam. Sementara yang tidak memiliki sifat unggul, yang tidak mampu bersaing atau istilahnya yang tidak memiliki sifat yang fit begitu ya, tidak memiliki sifat yang fit terhadap alam, itu dia akan musnah begitu. Jadi ini menurut Darwin. Nah, kemudian ini juga Wallace juga menyatakan hal yang sama sebetulnya. Jadi dia mengatakan bahwa the fittest would survive. Jadi makhluk hidup yang paling fit atau yang paling memiliki atau paling mampu survive itu, atau paling mampu bertahan hidup istilahnya itulah yang akan survive dan kemudian melanjutkan keturunannya dari generasi ke generasi begitu. Jadi memang kedua ilmuwan ini memang entah bagaimana ya mereka memang intens sekali komunikasinya gitu ya, sehingga kemudian meskipun keduanya ini memiliki latar keilmuan yang berbeda, yang satu naturalis, yang satu geografis gitu, ahli geografi begitu ya, tetapi pada akhirnya keduanya sampai ke kesimpulan yang sama begitu. Jadi sebetulnya untuk teori Darwin ini banyak diilhami oleh banyak ilmuwan sebetulnya, dan juga ditambah data-data yang dia temukan selama pelayarannya selama 5 tahun begitu. Nah, ternyata ini ketika pertama kali diungkapkan, ini memang pada masa itu ya, itu memang banyak sekali ditentang oleh kaum agamawan waktu itu, kaum gereja begitu ya, karena memang pada masa itu kaum agamawan itu menganut teori kreatinisme atau teori penciptaan spontan begitu ya, penciptaan. Nah, menurut mereka ini tidak sesuai atau menentang teori itu begitu, sehingga kalau menurut Darwin itu kan ada kemungkinan bahwa karena termasuk yang ditentang itu terutama yang terkait manusia ya, terkait perkembangan manusia, bahwa manusia itu ada kemungkinan itu memiliki kemiripan yang besar gitu ya dengan kelompok kera gitu ya, ada kemungkinan bahwa kita antara manusia dengan kera itu memiliki ancestor yang sama begitu. Itu sebetulnya yang kadang ini sering disalahpahami bahwa manusia menurut Darwin itu berasal dari kera, tetapi coba mungkin kalau ada waktu silakan nanti dibaca sendiri ya bukunya Darwin ini, The Origin of Species. Sebetulnya tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera, tidak. Tetapi menyatakan bahwa manusia itu memiliki similaritas, memiliki kemiripan, atau memiliki istilahnya apa ya, betul, memiliki kemiripan dengan hewan kera begitu ya, sehingga ada kemungkinan kita memiliki moyang yang sama begitu. Beda kan ya, beda artinya itu tidak berarti kemudian manusia itu berasal dari kera. Nah ini kadang begitu ya, jadi misinterpretasi yang kemudian menyebar dan kemudian mengakibatkan kebingungan begitu. Makanya ini saya kira untuk forum-forum seperti ini sangat perlu kita untuk meluruskan kembali. Oke. Nah, konsep dasar evolusi Darwin ini meskipun banyak ditentang pada masanya gitu ya, pada masa itu ya, tetapi kemudian juga banyak pendukungnya begitu ya. Banyak pendukungnya. Termasuk diantaranya adalah ternyata ada banyak sekali data dan jejak fosil yang mendukung konsep dasar dari
Darwin ini. Termasuk juga tahun berikutnya gitu ya, beberapa era berikutnya kemudian yang ditemukan konsep pewarisan sifat oleh Mendel begitu ya. Kemudian juga didukung data-data dari geologi gitu, bahwa memang bumi itu pada daerah tertentu itu bumi itu juga bersifat dia selalu berubah gitu ya. Jadi mungkin orang-orang geofisika itu juga mungkin akan lebih bisa menjelaskan terkait ini begitu ya. Jadi bumi itu selalu berubah, sehingga kemudian ada masanya bagian bumi itu terangkat, ada masanya bagian bumi tertentu dia tenggelam. Nah, ketika ada bagian bumi yang terangkat itu ternyata memang ada beberapa lapisan tanah atau lapisan batuan gitu ya, lapisan batuan yang menunjukkan adanya perbedaan begitu ya berdasarkan sifat radioaktifnya, dan itu yang kemudian dapat diperkirakan bahwa lapisan batuan yang mana itu berasal dari bumi yang pada usia berapa juta tahun atau berapa miliar tahun sebelumnya gitu. Nah, ini ya untuk konsep dasar Darwin ini masih terus gitu ya berkembang, bahwa dengan meyakini bahwa makhluk hidup itu mengalami evolusi, mengalami perubahan secara perlahan begitu ya, sebagai respon terhadap seleksi alam atau apa ya, jadi ada mekanisme penyeleksinya itu adalah seleksi alam begitu. Nah, meskipun demikian, ini tetap masih ada pro dan kontra gitu ya, sampai kemudian di pertengahan abad 20 ini kan mulai berkembang metode-metode molekuler dan beberapa penelitian molekuler yang kemudian dapat menjelaskan secara lebih baik konsep pewarisan sifat. Kalau Mendel itu kan masih hanya menyajikan ide tentang gen, ada gen yang dapat diwariskan. Hanya pada masa itu kan belum diketahui gen itu apa gitu, materinya gen itu apa sih yang diwariskan gitu kan. Jadi ini masih pada tataran konsep gitu ya untuk Mendel ini. Baru kemudian ternyata setelah ditemukan setelah perkembangan biologi molekuler itu sudah cukup baik ya, dan mampu mengungkap sampai kemudian dapat membaca, istilahnya membaca DNA makhluk hidup gitu ya, itu pada mulai dari diawali penemuan DNA begitu ya, sampai kemudian dikonstruksi bahwa DNA itu bentuknya seperti ini, seperti itu begitu ya, oleh Crick dan Watson gitu ya. Maka pada abad 20 ini kemudian muncul konsep modern sintetik gitu. Ini adalah perkembangan pemikiran evolusi, tetapi pada konsep ini mengintegrasikan konsep Darwin mengenai seleksi alam plus adanya faktor lain gitu ya, atau faktor molekuler yang juga dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab evolusi. Dan ini didukung oleh berbagai data molekuler ya, baik itu data DNA, data protein gitu ya. Dan ini kemudian memunculkan apa yang kita sebut sekarang adalah mikroevolusi. Mikroevolusi artinya respon atau perubahan makhluk hidup pada tataran mikro atau pada level molekuler sampai di bawah spesies begitu ya. Nah, ini berarti kalau ada mikroevolusi, ada makroevolusi. Nah, barangkali yang dibahas oleh Darwin itu lebih ke makroevolusi, jadi perubahan pada level spesies ke atas, bahwa spesies itu bisa berubah menjadi spesies yang lain begitu ya, itu yang kemudian banyak ditentang begitu. Sehingga ini sementara untuk mikroevolusi ini sampai saat ini mungkin barangkali masih bisa lebih diterima gitu ya, karena memang data-data pendukungnya itu cukup banyak dan cukup sampai saat ini memang masih dianggap cukup lengkap begitu ya, sehingga memang ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu memang mengalami perubahan gitu ya, dan ini masih bisa diobservasi lah bagi manusia yang memiliki, kita kan manusia memiliki keterbatasan gitu ya,
memiliki keterbatasan dalam mengamati. Kita hanya bisa mengamati, memahami sesuatu yang bersifat empiris, yang bisa diamati, yang bisa diikuti lah istilahnya. Nah, mungkin kalau Darwin ini kan memang dia banyak ditentang itu karena dari data-data tersebut dia kemudian menginterpretasikannya cukup jauh begitu ya, bahwa kemungkinan di situ ada makroevolusi, ada perubahan dari spesies satu ke spesies berikutnya begitu ya, sehingga ada istilah nenek moyang dan seterusnya, ancestor dan seterusnya begitu. Nah, ini kira-kira perkembangan pemikiran evolusi itu ya sampai saat ini. Meskipun demikian, ini untuk evolusi ini memang masih banyak misteri ya, jadi memang masih ya ibaratnya puzzle, itu masih banyak lubang-lubang yang masih perlu diisi atau masih belum kita ketahui seperti itu. Dan juga memang ada tidak dipungkiri ya, ada beberapa data ekstrapolasi atau data prediksi yang kemudian atau yang bersifat hipotesis yang kemudian dijadikan sebagai landasan. Itu ya, itu tidak kita pungkiri begitu ya. Untuk evolusi ini memang meskipun diperkuat oleh banyak sekali fakta, tetapi juga memang masih banyak misterinya begitu. Nah, berikutnya saya akan coba memperlihatkan ini beberapa data atau fakta ya, karena tema kita adalah fakta atau bukan begitu ya, gitu ya. Nah, ini beberapa fakta. Saya akan coba menyajikan beberapa fakta dulu terkait evolusi ini. Ini memang didukung, ini yang saya tampilkan di sini adalah data-data geologis dan fosil. Jadi contoh di sini yang gambar yang di atas itu adalah menunjukkan adanya lapisan batuan, ada yang warna merah, warna merah dan abu gelap gitu ya. Itu menunjukkan kalau menurut orang geologi itu ada masa ketika bumi itu mengalami jadi pada masa itu bumi itu mulai memproduksi, jadi ada makhluk hidup yang memproduksi oksigen dengan besar-besaran gitu ya, sehingga ada oksigen itu banyak memasuki lautan, kemudian berinteraksi dengan mineral besi di dalamnya sehingga menghasilkan endapan berwarna merah ini. Ini yang kemudian dianggap seperti itu, kemudian berlapis-lapis ya seperti itu ya. Nah, kemudian ini menunjukkan adanya beberapa batuan atau beberapa permukaan bumi yang terangkat begitu ya. Dan ini merupakan sumber yang sangat baik ini sebetulnya untuk para ahli paleontologi gitu ya, untuk mengkaji ini sebetulnya ada apa pada masa bumi ya berdasarkan mineral batuan yang penyusunnya yang ada di sini ya. Kemudian yang gambar yang sebelah kanan bawah ini contoh gambar stromatolit ini juga fosil. Jadi itu adalah tumpukan sel-sel, jadi terdiri atas banyak sekali sel yang sekarang itu membentuk batuan ya, stromatolit. Nah, ini diduga ini merupakan tumpukan dari sel-sel atau fosil sel ya, fosil sel prokariota itu yang sudah terbentuk miliaran tahun yang lalu. Itu. Nah, kemudian ada data lain, ini data molekular ya, ini yang secara tidak langsung ini menghubungkan, misalnya dia data molekularnya ini juga dia diambil dari beberapa fosil ya yang ditemukan DNA-nya, terutama DNA mitokondria begitu ya. Ini kemudian di sequencing, kemudian juga dibandingkan dengan makhluk hidup yang masih ada saat ini. Dan ini kemudian dia istilahnya merekonstruksi bahwa kira-kira gitu, kurang lebih barangkali seperti ini gitu ya hubungannya antar makhluk hidup gitu. Jadi ini dimuat dalam Nature Communication gitu ya. Ini yang salah satu data molekuler ini khusus pada hewan ya. Kemudian, sehingga dari berbagai data, berbagai fakta tadi, gitu ya, yang terus berkembang gitu ya sampai saat ini, kemudian dicobalah untuk dikonstruksikan kembali kira-kira dari awal pertama bumi terbentuk sampai kemudian masa saat ini itu berapa tahun dan apa yang terjadi. Nah, ini gambarannya kira-kira. Jadi diperkirakan pertama kali ketika bumi terbentuk
itu makhluk hidup yang pertama kali muncul ini adalah dari kelompok archaea atau prokaryotik ya. Archaea ini termasuk prokaryotik, tetapi archaea itu juga sampai sekarang juga masih ada begitu. Tetapi ini diduga archaea ini yang pertama kali muncul gitu. Ini berdasarkan itu tadi, termasuk ada fosil tadi ya dari stromatolith tadi gitu ya. Itu yang diperkirakan muncul pada ini kemunculannya adalah diperkirakan sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu gitu ya, miliar, tidak hanya juta gitu ya. Jadi archaea ini merupakan makhluk hidup organisme sel tunggal gitu ya, yang memang mampu hidup di lingkungan yang ekstrim. Baru kemudian masa berikutnya itu sekitar 2,7 miliar tahun yang lalu itu muncul prokaryotik yang mampu melakukan fotosintesis. Nah, pada masa ini, diperkirakan bumi itu sudah mulai kalau pada awal-awal bumi terbentuk itu kan lapisan, tidak, istilahnya bisa dikatakan belum ada oksigen gitu. Jadi atmosfer bumi itu sangat miskin dengan oksigen. Baru kemudian setelah muncul prokariot fotosintetik yang mampu melakukan fotosintesis itu ya, ini diperkirakan bumi itu sudah mulai ya, atmosfer bumi itu sudah mulai kaya dengan oksigen begitu. Nah, baru kemudian sekitar 2,2 miliar tahun yang lalu, ini juga berdasarkan fosil ya, berdasarkan fosil berusia 1,8 miliar tahun yang lalu, ini diperkirakan mulai muncul sel-sel yang eukariot ya, sel eukariot ya. Oh ini sel eukariot. Jadi sel eukariot ini, nah ini kemudian dilengkapi oleh adanya hipotesis itu ya, atau teori endosimbiosis, bahwa kalau tadinya kan yang muncul adalah prokariot. Prokariot itu adalah sel-sel tunggal berukuran kecil gitu ya. Baru kemudian muncul sel eukariot. Sel eukariot itu dia bersifat lebih kompleks. Jadi pada teori endosimbiosis itu sel prokariot diduga itu ditelan oleh sel eukariot, kemudian terjadi simbiosis gitu ya, sehingga membentuk sel-sel eukariot. Nah, baru kemudian sel eukariot yang lebih kompleks atau yang bersifat multisel ini muncul sekitar 1 miliar tahun berikutnya gitu ya. Ini berdasarkan ditemukannya fosil ya. Berdasarkan fosil pada 1,2 miliar tahun yang lalu, atau fosil Ediacaran gitu ya. Nah, kemudian hewan-hewan yang lebih kompleks, hewan-hewan mulai dari Avertebrata begitu ya. Ini mulai muncul itu sekitar 710 juta tahun yang lalu. Jadi tidak miliaran lagi, tapi juta tahun gitu ya. Jadi, nah ini pada masa istilahnya era Kambrian gitu ya. Jadi ternyata pada masa ini pada lapisan batuan, istilahnya ini karena berdasarkan fosil ya, karena pada lapisan batuan yang diduga berasal dari masa itu ditemukan banyak sekali fosil-fosil hewan begitu ya, banyak sekali ditemukan fosil-fosil hewan beraneka macam, sehingga ini juga disebut sebagai Cambrian explosion. Entah bagaimana kenapa kemudian pada masa itu banyak sekali ditemukan hewan-hewan begitu ya, jadi fosil hewan begitu. Baru kemudian masa berikutnya itu diduga terjadi kolonisasi daratan. Jadi yang tadinya hewan-hewan yang berada di lautan, yang berada di air, itu kemudian naik ke daratan. Gitu. Ini pada area Paleozoik gitu ya. Kurang lebih sekitar 500 juta tahun yang lalu. Baru kemudian setelah naik ke daratan, nah kemudian untuk tumbuhan pun ini juga sudah mulai ke daratan gitu ya, sehingga muncul tumbuhan yang tidak berpembuluh, kemudian sekitar 470 juta tahun yang lalu, kemudian masa berikutnya itu muncul tumbuhan yang berpembuluh begitu ya, kemudian angiosperme dan seterusnya. Nah, manusia itu diduga muncul itu hanya sekitar pertama kali muncul di bumi itu sekitar 190.000 tahun yang lalu. Manusia modern, Homo sapiens ya.
Itu. Jadi ini sangat kecil sekali ya kalau dibandingkan dengan awal mula bumi terbentuk itu kan hitungannya miliaran tahun ya. Nah, manusia itu hitungannya itu hanya ribu tahun gitu ya, 150.000 tahun gitu, hanya ribuan tahun. Jadi hanya sangat kecil kalau diibaratkan dalam misalkan dari awal bumi terbentuk sampai sekarang itu adalah sehari semalam ya, dalam waktu 24 jam ya, manusia itu hanya dibentuk pada 2 menit terakhir gitu. Mulai dibentuk pada 2 menit terakhir gitu ya, sebelum hari berakhir istilahnya begitu. Gitu kira-kira. Nah, ini beberapa fakta lain, ini juga dari geologi ya, bahwa ada ini terutama ini juga dikaji dari biogeografi gitu, bahwa ada fakta bahwa kemungkinan memang terjadi continental drift atau pergeseran benua. Ini ditunjukkan bahwa misalkan contoh, misalkan ini hewan-hewan yang berada di Amerika Selatan itu kok ada kemiripan dengan Afrika begitu ya, karena malah berbeda gitu ya dengan Amerika, meskipun sebetulnya adalah Amerika Selatan, tetapi itu malah lebih mirip dengan Afrika. Nah, itu diduga memang dulunya ada kemungkinan itu kedua benua tersebut itu menjadi satu begitu ya. Nah, ini selama masa Phanerozoik begitu ya. Nah, ini juga biasanya yang seperti ini juga dikaji oleh bidang geofisik gitu ya, saya kira gitu. Nah, kemudian dari beberapa catatan geologis gitu ya, mulai dari era Paleozoik periode Permian gitu ya, jadi mulai dari ini ya, dari Archaea, kemudian muncul organisme fotosintetik gitu ya, kemudian pada masa Paleozoik ini ditemukan banyak sekali hewan-hewan ini ya, sampai banyak sekali ya. Jadi ada mulai dari Kambrian, Silurian, Devonian, dan seterusnya Permian gitu ya. Kemudian, nah ini dari Phanerozoik ini masih berada di sini ya, sampai kemudian muncul tumbuhan-tumbuhan gitu ya, tumbuhan-tumbuhan berbunga gitu. Nah, pada masa Phanerozoik ini setiap masa itu kemudian diduga ada kepunahan gitu ya, sehingga kemudian hewan-hewan yang berada di masa sebelumnya itu, di masa sekarang itu sudah tidak ada lagi gitu, seperti dinosaurus. Jadi tidak hanya mengalami pengurangan populasi, tetapi punah gitu. Nah, sehingga kemudian di era yang terdekat sekarang ini ya, hewan-hewan yang muncul itu berbeda gitu ya dari masa sebelumnya gitu. Oke, nah itu tadi beberapa fakta dari berbagai sudut pandang gitu ya, dari berbagai fakta, mulai dari yang makro sampai ke mikro, saya kira begitu. Nah, tetapi itu tadi kadang ketika kita mengkaji evolusi, termasuk juga hal yang ditentang oleh dalam konsep Darwin dan dalam konsep evolusi, itu adalah seolah-olah Darwin itu mengkaji evolusi, menyebutkan bahwa makhluk hidup, bahwa alam itu berjalan dengan sendirinya. Artinya tidak ada faktor Tuhan di situ gitu. Dan sementara kita sudah diingatkan juga ya dalam Al-Qur'an oleh Allah bahwa kehidupan kita itu sebetulnya tidak hanya di dunia saja. Nah, ini peringatan Allah bagi orang-orang yang hanya menganggap bahwa hidup itu hanya di dunia saja. Ya, barangkali itu memang manusia itu, saya kira betul kalau dikatakan bahwa manusia itu hanya mengetahui hanya sedikit saja dari ilmunya Allah gitu ya. Jadi karena memang manusia sendiri punya keterbatasan. Manusia hanya bisa mengamati, manusia hanya bisa memahami apa yang dia bisa lihat, apa yang bersifat empiris begitu. Di luar itu yang tidak bisa dia lihat, yang tidak bisa dia amati, sulit untuk memahami, sulit untuk menerima, saya kira seperti itu.
Nah, di sini Allah mengingatkan dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, gitu ya, ini juga peringatan dan mereka berkata, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Jadi ini, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanya menduga-duga saja. Jadi memang ini Allah memang sudah memperingatkan kita bahwa fakta-fakta tersebut bisa jadi memang betul ada, tetapi interpretasi kita terkait data-data tersebut itu yang seringkali mungkin, nah itu interpretasinya itu yang barangkali itu yang menghasilkan kontroversi. Kalau faktanya ya memang ada fakta-fakta seperti itu gitu ya. Fakta yang tadi saya berikan beberapa contoh tadi gitu ya, termasuk ada anatomi ya yang berbeda-beda antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain, dan itu bisa dibandingkan, kok ada kemiripan begitu ya. Nah, tetapi itu tadi interpretasi kita terkait fakta itu yang seringkali itu berbeda. Ya memang karena kita sendiri manusia itu ya kita harus sadari itu ya, bahwa kita itu memiliki keterbatasan. Itu. Jadi ini Allah sudah mengingatkan bahwa kita itu termasuk ya kita mempelajari sains. Mungkin kalau bagi saya itu biologi yang ke arah lebih yang kecil-kecil gitu ya, biologi sel, biologi molekular. Mungkin yang lain teman-teman ada yang mempelajari fisika, kimia, ya, teknik informatika dan lain-lain. Nah, itu betul-betul istilahnya kita itu hanya berusaha untuk memahami, istilahnya memahami alam, memahami kauniyah gitu ya, tetapi kita seringkali tidak bisa memahami itu dari semua sudut pandang keilmuan itu, karena kita memang terbatas begitu. Sehingga ini tadi kita seringkali terjebak bahwa pengetahuan apa yang kita pahami, kita interpretasi itu seolah-olah itulah kebenaran, padahal belum tentu begitu ya, itu baru interpretasi saja begitu. Nah ini ayat yang terakhir ini, allati lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidhu walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Nah ini, faqaddarahu taqdiran, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Gitu. Jadi ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Allah itu telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ukurannya apa yang dimaksud di sini? Ini faqaddarahu taqdiran, ini yang kita sebut takdir istilahnya begitu ya. Nah, termasuk pengertian takdir itu sendiri apa sih? Ini juga banyak perbedaan saya kira ya dalam memahami takdir di situ. Barangkali kalau orang sains kita mengkaji bahwa takdir itu apa sih sebetulnya, gitu ya. Contoh misalkan di sini. Ini, jadi kalau dalam teori di biologi ya, prokariot itu sel pertama itu terbentuk karena ada interaksi antara molekul-molekul organik, ya, di mana ada molekul asam nukleat itu kemudian diselubungi oleh molekul lipid, gitu ya. Kemudian terjadilah lingkungan yang istilahnya lingkungan internal yang sedemikian rupa, kemudian menghasilkan proses, mekanisme dan seterusnya, gitu. Itu dikatakan seperti itu. Ya barangkali itu betul gitu ya, tetapi yang fakta itu barangkali betul, meskipun itu baru dugaan gitu, baru hipotesis. Tetapi pemahaman kita ini yang barangkali berbeda antara kita Muslim dengan yang non Muslim, barangkali yang itu yang akan membedakan. Takdir tadi saya sajikan di sini gitu ya, bahwa Allah itu menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, faqaddarahu taqdiran. Ini termasuk saya kira juga adalah sifat molekul tadi gitu ya, bahwa lipid itu ketika berhadapan, ketika lipid itu yang bersifat non-polar, ketika berhadapan dengan air yang bersifat, lingkungan air yang bersifat polar, maka dia akan secara otomatis membentuk
membentuk semacam vesikel atau membentuk semacam kantung kecil istilahnya begitu ya. Nah, sehingga memang barangkali bisa kita pahami bahwa ukuran tersebut bisa tidak kita maknai termasuk adalah sifat atau karakteristik molekul-molekul tersebut. Jadi Allah itu menciptakan karakteristiknya. Allah lah yang menciptakan karakteristiknya, bahwa lipid itu sifatnya seperti itu, sehingga dia akan berperilaku seperti apa dalam lingkungan tertentu, begitu. Sehingga memungkinkan untuk molekul-molekul organik lain untuk masuk itu dari karakteristiknya, dari karakteristik yang memang sudah ditetapkan, istilahnya begitu. Coba nanti bisa, saya kira nanti diskusinya bisa lebih menarik ya, saya kira, ketika kita mengkaji itu dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian terkait keragaman makhluk hidup tadi ya, bahwa ini kan kalau kita coba untuk merekonstruksi istilahnya bahwa dari perjalanan waktu bumi gitu ya, bahwa ada waktu tertentu itu memang muncul banyak sekali makhluk hidup. Nah, dalam Al-Quran pun memang ya Allah mensiratkan bahwa memang ada keragaman makhluk hidup gitu ya, bahwa Allah itu menciptakan semua jenis hewan dari air. Dikatakan semua jenis hewan dari air, gitu ya. Karena memang saya kira kalau kita mau nge-matchkan gitu ya, nyambungkan begitu ya. Ya memang ada masa ketika itu berdasarkan dari data fosil ya, bahwa memang ada masa tertentu itu hewan-hewan itu pertama, hewan-hewan avertebrata terutama itu dari air, baru kemudian masa berikutnya mulai terjadi kolonisasi di daratan setelah semua kondisi itu memungkinkan gitu ya, kondisi atmosfer memungkinkan gitu ya, kondisi lingkungan memungkinkan untuk kemudian hewan itu bergerak ke darat gitu ya. Nah, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Oke, demikian juga untuk tumbuhan begitu ya. Ini juga Allah sudah mensyaratkan dalam Al-Quran bahwa memang memang banyak begitu ya, banyak yang macam-macam makhluk hidup, termasuk macam-macam tanaman gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ini tadi data, barangkali ini saya sedikit juga menyampaikan bahwa dari setiap masa perkembangan bumi tadi, dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan ini diduga ada masa-masa tertentu terjadi kepunahan massal ya. Jadi kalau tercatat dari catatan fosil itu tercatat ada kemungkinan 5 kali kepunahan massal begitu ya. Jadi pada pada masa sebelum 400 miliar tahun yang lalu, kemudian pada masa Devonian, pada masa Permian, kemudian pada akhir masa Triasik ini, kemudian pada masa Cretaceous ini terjadi 5 kali kepunahan massal. Ini berdasarkan catatan fosil gitu ya. Nah, ini di sini dicatat ada grafik ini menunjukkan jumlah makhluk hidup yang punah ya, atau yang diperkirakan musnah begitu ya, sehingga tidak lagi dijumpai di masa era berikutnya gitu. Ini. Nah, yang kepunahan massal ini yang tidak bisa kan diperkirakan. Ini yang kepunahan massal ini sebetulnya siapa yang merancang begitu. Ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Siapa yang kemudian apa sih yang menyebabkan kepunahan massal itu? Apa yang misalkan kepunahan massal itu contoh salah satunya itu disebabkan karena ada meteor yang jatuh begitu ya. Meteor yang jatuh sehingga kemudian menyebabkan kepunahan massal itu di masa akhir dinosaurus. Tidak hanya berkurang populasi tetapi juga musnah begitu ya. Jauh lebih dahsyat dari sekedar ledakan bom atom saya kira, karena ini menyebabkan tidak hanya kematian tetapi juga kepunahan begitu. Ini. Nah, ini ada titik-titik ini yang secara
ilmiah kan barangkali itu tidak bisa di tidak bisa diprediksi. Nah, ini yang ada hal-hal tertentu itu dalam evolusi pun itu yang bisa disebut sebagai bukan kejadian kebetulan, bukan, tetapi ada istilahnya ini memang seperti dirancang gitu. Ini yang menunjukkan adanya miracle, adanya kehendak, ada yang berkehendak bahwa ini terjadi begitu. Termasuk ini kepunahan massal ini. Nah, ini yang kita tidak tahu gitu ya. Nah, bedanya dari apa yang disajikan Darwin, yang dipahami Darwin itu yang saya kira kalau terkait fakta ya, kita sebagai orang yang belajar biologi, belajar sains, seorang muslim insya Allah gitu ya, yang belajar sains, ini semata-mata kita tujuannya belajar kan untuk mendekatkan diri kepada Allah begitu ya. Dan di Al-Quran pun itu disiratkan bahwa memang alam itu bisa terjadi perubahan gitu. Di sini contoh misalkan, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Jadi menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa di sini wallahu a'lam ini maksudnya seperti apa, saya bukan kapasitas saya barangkali ya untuk menjelaskan ini. Kemudian sumastawa alal arsh ya, bersemayam di atas arsh. Yudabbirul amro gitu ya, mengatur segala urusan gitu, mengatur segala urusan. Jadi dalam ayat ini disiratkan bahwa Allah itu mengatur segala urusan, termasuk tadi yang dikatakan menciptakan qadar atau takdir gitu ya, menciptakan ukurannya, termasuk mungkin yang bisa kita terjemahkan sebagai karakteristik molekul, sehingga molekul tersebut ketika bertemu ini akan terjadi demikian, dengan kata lain menciptakan mekanisme begitu ya. Gitu. Kalau kita mempelajari keilmuan evolusi begitu saja itu ya seolah-olah itu alam itu kan berjalan dengan sendirinya gitu, jadi tidak ada yang mengatur. Tetapi kalau bagi muslim itu sebetulnya justru bisa menyebabkan kita semakin wah ini luar biasa sekali gitu ya apa yang diciptakan oleh Allah. Ini harapannya ya kita belajar biologi ini juga kan untuk harapannya kita semakin dekat gitu ya, bukannya semakin jauh gitu, semakin meniadakan Allah, tidak, tetapi justru harapannya kita semakin dekat gitu ya kepada begitu. Memang banyak sekali hal-hal dalam sains pun ini yang termasuk misteri begitu, atau termasuk istilahnya miracle, dan itu tidak bisa dijelaskan. Ibu maaf, waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, ya terima kasih. Ini tinggal dikit lagi, paling berapa slide lagi ya? Nah, oke. Satu lagi ya terkait manusia. Nah, manusia ini tadi dikatakan diciptakannya kapan? Ini di akhir masa. Kalau diibaratkan penciptaan bumi itu dalam 1 hari 1 malam, manusia itu mulai diciptakan di 2 menit terakhir. Jadi istilahnya setelah semua tersedia, setelah semua lengkap begitu ya, kebutuhannya lengkap, baru kemudian diciptakan manusia, begitu kan? Baru muncul manusia. Nah ini memang kalau bagi kita barangkali ini juga yang menjadi perbedaan pemikiran kita dengan pemikiran orang ilmuwan yang mungkin meniadakan Tuhan begitu ya, barangkali bahwa manusia itu merupakan makhluk yang berbeda, makhluk yang dalam hal ini memiliki ruh, memiliki pikiran, tidak hanya atau memiliki akal, tidak hanya otak. Kalau otak itu kan hampir semua makhluk hidup itu ada punya otak gitu ya, tetapi yang memiliki pikiran, memiliki ruh itu hanya manusia. Gitu. Nah ini itu ya, jadi dikatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk hidup yang sempurna istilahnya gitu ya. Ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Oke, seperti itu saya kira. Nah, itu saya kira untuk penutup, mari kita lanjutkan dengan berdiskusi. Saya kira bisa lebih gayeng ya, mudah-mudahan untuk diskusinya. Iya. Itu, ya, saya kira silakan saya kembalikan waktu ke moderator. Iya, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Gimana teman-teman? Sangat menarik kan materi dari Ibu Jumel, kompleks, bukan hanya dari segi biologi aja, mungkin ada geologi, ekonomi dan lain sebagainya. Terus kemudian teori evolusi juga tidak hanya evolusi itu tidak hanya berasal dari bidang biologi aja. Ternyata ada banyak ilmuwan Ya, lain. makanya saya bilang evolusi itu berat itu ya, termasuk kajian yang berat. Iya, dan seperti itu ya. Dan penekanan lagi juga yang seperti yang kita tahu bahwa yang viral di kalangan masyarakat itu kan juga manusia itu berasal dari kelas. Sebenarnya Darwin tidak mengatakan seperti itu ya Bu ya. Dalam bukunya pun tidak ada yang mengatakan seperti itu, hanya saja memiliki kemiripan yang dekat dengan spesies kera tersebut. Mungkin dari segi jarinya, kukunya dan lain sebagainya, kayak sifatnya mungkin Secara morfologi begitu. secara morfologi gitu ya. Secara bentuk begitu ya, mirip. Iya, mirip. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi lebih lanjut, mengupas tuntas tentang teori evolusi ini, aktifkan fitur raise hand-nya, kemudian nanti perkenalan dan dipaparkan pertanyaannya. Gimana teman-teman? Oh ya, ini ada dari Rezal Prihatin ya. Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Mbak? Gimana? Sudah terdengar? Sudah. Oke. Perkenalan dulu ya. Oke, siap Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rezal Prihatin dan saya dari Fisika 2019, Bu. Ini mau tanya Bu terkait evolusi. Sebelumnya saya pengen bercerita sedikit pengalaman saya itu. Jadi saya pernah baca satu buku dan itu bukunya novel barat, novel terjemahan dari barat, judulnya Origin, yang nulis Dan Brown. Mungkin teman-teman kalau tahu ya. Jadi di buku itu tuh diceritakan bahas evolusi juga dan ditambahi itu kayak science fiction, dan itu didasarkan pada ya termasuknya ya teori evolusi Darwin ini. Dan di situ kan apa ya, evolusi kan pertama kan dari hewan bersel satu, kemudian menjadi semakin kompleks dan akhirnya muncul yang paling kompleks saat ini kan mungkin manusia ya. Nah, tapi di buku Origin itu yang karyanya Dan Brown, itu novel fiksi ilmiah, itu di situ diceritakan bahwa pasca manusia itu ada satu bentuk evolusi selanjutnya gitu loh Bu. Kalau nggak salah itu di buku itu diceritakan evolusi selanjutnya itu apa ya, robot atau mungkin artificial intelligence, atau mungkin apa kayak makhluk yang tidak makhluk apa ya, makhluk goib lah, seperti maksudnya makhluk robot seperti itulah. Itu kalau nggak salah didasarkan itu pada teori Darwin sama percobaannya Harold Urey yang tentang apa itu saya lupa itu. Pokoknya pertama itu Ibu. Kemudian pertanyaannya adalah kira-kira di teori evolusi Darwin ini tuh sudah sampai meramalkan setelah kita itu ada makhluk seperti apa sih? Mungkin kan setelah itu ya, dari dulu apa makhluk bersel satu, kemudian bersel selanjutnya, kemudian akhirnya kompleks manusia, kemudian mungkin udah bisa dipetakan gitu loh pola-polanya. Terus kan mungkin pola-polanya itu dimasukkan ke apa itu, disimulasikan di superkomputer, kemudian waktunya dipercepat langsung
1 miliar tahun ke depan atau gimana itu. Nah, kira-kira di teori Darwin atau mungkin teori yang sekarang berkembang itu makhluk yang hasil evolusi manusia selanjutnya itu kira-kira ada tidak, Bu? Itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya berat juga ya. Bagaimana Mbak Umi, lanjut langsung saya jawab atau ditampung dulu? Langsung saja, Bu. Langsung, baik. Ini saya jawab sebisanya ya, Mas Rezal ya. Jadi untuk teori evolusi ini kan sebetulnya untuk Darwin, teori evolusi Darwin sekarang itu kan kalau yang sekarang lebih bisa diterima itu kan istilahnya apa ya? Teori modern sintetik. Jadi menggabungkan antara teori Darwin yang menyatakan bahwa mekanisme yang menyebabkan evolusi itu salah satunya adalah seleksi alam. Nah, dalam teori modern sintetik itu ditambahkan tidak hanya seleksi alam, tetapi juga ada faktor molekuler lain gitu, termasuk mutasi. Mutasi itu bisa terjadi gitu ya. Mutasi itu pada level molekul ya. Kemudian juga perubahan rekombinasi, termasuk misalkan perkawinan, itu juga termasuk faktor yang menyebabkan perubahan gitu ya. Kalau secara teori ya, dalam teori genetika populasi, contohnya misalkan salah satu faktor yang menyebabkan evolusi, salah satunya adalah perkawinan tidak acak gitu ya. Perkawinan tidak acak. Itu sebetulnya juga sudah disebutkan juga dalam bukunya Darwin ya, yang kalau tidak salah bukunya yang kedua, The Descent of Man gitu ya. Jadi bahwa perkawinan itu merupakan salah satu macam atau salah satu jenis seleksi gitu. Perkawinan yang tidak acak maksudnya. Kalau perkawinannya acak itu kan berarti kan semua makhluk hidup memiliki kesempatan untuk kawin dengan siapapun begitu ya. Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu, begitu ya. Ya kan, tidak seperti itu kenyataannya. Jadi ada pemilihan. Misalkan Mas Reza saja mungkin kan punya kriteria tertentu ya untuk nanti misalkan belum nikah kan ya. Nah, calon jodohnya yang ideal kan misalkan seperti apa, itu kan sudah punya kriteria sendiri. Artinya nah di situ artinya tidak memilih sembarang begitu kan, enggak kan. Nah, artinya ada faktor seleksi itu. Nah, itu juga kalau sekarang itu sebetulnya lebih ke kita memahaminya lebih ke teori modern sintetik itu ya. Jadi tidak hanya semata-mata seleksi alam saja, tetapi juga ada faktor lain yang mempengaruhi. Termasuk kalau dalam evolusi itu ya, tidak hanya mutasi, rekombinasi, perkawinan ya, perkawinan tidak acak, tetapi juga ada migrasi, faktor migrasi, perpindahan, begitu ya. Perpindahan, kemudian ada istilahnya genetic flow gitu ya. Kalau perpindahan itu menyebabkan aliran genetik gitu ya. Kalau kemudian ada populasi yang berkurang, kemudian dia terisolir dan seterusnya. Nah, itu menyebabkan genetic drift, hanyutan genetik. Nah, itu beberapa istilah itu. Jadi memang ada perkiraan bahwa kalau zaman sekarang kan manusia itu relatif perpindahan dari daerah satu ke daerah yang lain atau dari benua satu ke benua yang lain itu kan relatif mudah ya, transportasi sudah mudah begitu kan, mau kemana saja itu mudah gitu ya, ada pesawat dan seterusnya, sehingga perkawinan antar daerah itu juga sangat lazim terjadi. Sehingga ya pernah ada satu artikel itu menunjukkan bahwa manusia di masa depan itu kira-kira kriterianya seperti ini begitu. Jadi campuran kriterianya antara orang Asia, orang Amerika, orang Afrika, orang Australia itu digabung jadi satu begitu. Jadi itu perkiraannya begitu. Jadi dengan memperkirakan bahwa itu tadi, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Tetapi itu tadi, jadi pengaruhnya itu kalau untuk manusia dalam satu spesies itu kan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, artinya begitu ya. Kalau misalkan sampai menghasilkan
perubahan yang sangat besar sehingga kemudian bisa, kalau kita sebut spesiasi begitu ya, munculnya spesies baru. Nah, itu saya kira itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Kita juga walau alam itu apakah bisa terjadi atau tidak begitu ya. Nah, itu gitu. Tetapi kalau manusia itu sendiri dan sebetulnya makhluk hidup manusia itu sendiri ya, kalau kita lihat kan zaman dulu ya, zaman dulu itu relatif perawakannya kan tinggi besar gitu ya. Semakin ke sini kan semakin kecil, semakin pendek begitu ya. Gitu kan ya. Jadi memang ada perubahan memang, tetapi kita masih tetap satu spesies. Dianggap satu spesies begitu. Gitu. Jadi pengertian spesies sendiri kalau dalam biologi itu kan kita dapat saling melakukan perkawinan dan bereproduksi menghasilkan keturunan. Selama masih bisa kawin, masih bisa menghasilkan keturunan, maka itu dianggap satu spesies. Gitu. Jadi tetap Homo sapiens. Gitu. Jadi kalau pengertian dalam biologi begitu ya. Nah, sehingga kalau untuk makanya tadi dikatakan kalau pada level molekul, pada tataran mikro itu masih bisa diterima perubahan itu. Jadi perubahan yang berada di bawah level spesies, tetapi tidak sampai mengubah spesies begitu. Itu masih relatif bisa diterima karena yang masih bisa kita amati lah seperti itu ya. Gitu. Ya namanya manusia gitu ya, masih mau tidak mau tetap mengandalkan empirismenya ya begitu ya. Seperti itu kira-kira, Mas Reza. Iya, sami-sami. Baik, pertanyaan cukup bagus ya dari Mas Rezal Prihatin. Kemudian dibuka pertanyaan kedua, apakah ada teman-teman yang ingin menanyakan terkait teori evolusi atau ingin berdiskusi lebih lanjut kepada Ibu Jumel gitu, misalkan. Silahkan teman-teman. Monggo, silakan, ini waktunya kita berdiskusi ya. Belum ada, mungkin saya ingin bertanya ya Bu, terkait nyambung dengan pertanyaan Mas Rezal Prihatin tadi ya. Ini kan, oh ada pertanyaan ini Bu di chat. Gimana nih? Oh iya. Saya bacakan dulu aja pertanyaan dari Dikwikan ya. Dari 2019 bertanya, kan menurut teori evolusi, manusia modern berasal dari manusia purba. Namun pandangan agama memberi keyakinan jika manusia adalah keturunan Nabi Adam. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa sih hubungan antara manusia modern dan manusia purba? Apakah ada atau tidak? Terima kasih. Monggo Ibu, langsung saja dijawab. Nah, baik, terima kasih. Sebetulnya tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa manusia modern itu berasal dari manusia purba. Fakta yang ada adalah kita memiliki kemiripan tinggi, gitu ya. Kita Homo sapiens itu memiliki kemiripan tinggi dengan manusia purba, begitu. Jadi beda ya. Bukan kita berasal dari manusia purba, tetapi kita dan manusia purba itu memiliki kemiripan tinggi sehingga diduga itu berasal dari ancestor atau berasal dari nenek moyang yang sama. Bisa dipahami belum? Jadi beda begitu ya. Nah, sama misalkan kita ya mestinya kita juga tidak akan terima ya kalau misalkan dikatakan berasal dari manusia purba, apalagi berasal dari kera begitu ya. Nah, tapi memang tidak ada fakta itu. Yang ada faktanya adalah kita itu memiliki kemiripan begitu, memiliki similaritas sehingga diduga ancestor kita itu sama, atau moyang kita sama, itu dugaan. Itu berasal dari fakta. Faktanya adalah kita memiliki kemiripan, termasuk begini. Antara manusia, kalau dari data molekuler ya, antara manusia dengan kera, dengan primata lain, itu perbedaannya hanya kurang dari 1% genom. Dari total DNA yang kita punya ya, total DNA yang kita punya dengan total DNA yang ada di primata lain selain manusia, itu perbedaannya hanya kurang dari 1%. Tetapi ternyata yang 1% itu kalau dilihat kan hanya kecil ya, hanya 1% ya. Tetapi ternyata perbedaan itu
itu menghasilkan ya sangat berbeda gitu antara manusia dengan makhluk hidup lain begitu. Karena memang kalau dalam biologi molekular itu yang 1% itu yang memang itu yang diekspresikan begitu atau yang dimunculkan menjadi fenotip. Yang lainnya yang 99% itu tidak diekspresikan. Gitu. Sehingga perbedaan 1% itu yang menghasilkan makhluk hidup yang memang berbeda. Bahkan kita dengan pisang saja genom kita hanya beda 4%. Gitu. Gitu. Jadi data yang ada itu hanya menunjukkan similaritas atau menunjukkan kemiripan gitu. Sehingga kemudian diinterpretasikan, oh ada kemungkinan bahwa kita dengan manusia purba atau dengan primata lain itu berasal dari moyang yang sama. Tapi bukan berarti kita berasal dari manusia purba, bukan. Spesiesnya beda. Gitu. Gitu kira-kira? Begitu Mbak Dwikan, apakah bisa diterima jawaban dari Ibu Jumel? Mana ini? Mungkin cukup kali ya Bu. Nah, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya nyambung dulu ya Bu dari pertanyaan dari Mas Rezal Prihatin tadi ya. Oh iya. Kan dibilang itu kan berasal dari novel fiksi kan ya. Katanya di buku tersebut ditulis bahwa evolusi selanjutnya itu adalah robot atau AI. Nah, sedangkan di Amerika, Elon Musk itu kan sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan penelitian. Yang satu mungkin proyeknya memindahkan manusia ke planet Mars, kemudian yang satu lagi yang sangat fenomenal itu ada chip yang disisipkan ke makhluk hidup. Ini udah diuji cobakan ke tikus, kemudian ke monyet atau kera, itu bisa karena chip itu kayak berfungsi untuk mengontrol monyet tersebut. Jadi seolah-olah monyet itu bisa berperilaku seperti manusia. Jadi kayak bisa melakukan aktivitas manusia karena dikontrol oleh chip itu. Nah, untuk tahun 2020 kemarin kabarnya di bulan Agustus itu mau diuji cobakan ke manusia. Nah, itu sepertinya kayak belum jadi gitu Bu, mau diuji cobakan ke babi dulu kemudian baru ke manusia. Nah, apakah kalau misalkan uji coba itu berhasil diuji cobakan ke manusia, jadi kan manusia bisa mengontrol manusia lain gitu ya Bu, kayak seperti robot dari perkembangan AI itu, seperti yang dibilang Rizal Prihatin itu ya Bu. Nah, apakah misalkan itu bisa berhasil dan diedarkan secara luas gitu ya Bu, apakah itu termasuk evolusi gitu, misalkan kan semakin kan nggak cuma satu gitu ya Bu, berarti kan banyak gitu misalkan kalau misalkan berhasil percobaan itu gitu. Apakah itu termasuk evolusi atau enggak Bu? Oh, ini pertanyaan science fiksi yang berat juga ini. Ini sama-sama penggemar science fiksi ya. Bacaannya sama. Ini saya coba menanggapi meskipun mungkin tidak bisa menjawab ya, tidak bisa menjawab sesuai harapan ya. Saya mencoba menanggapi untuk kalau terkait chip gitu ya, saya sendiri kurang tahu begitu apa perilaku seperti apa, perilaku manusia seperti apa yang kemudian bisa istilahnya dalam tanda kutip ditransfer ke kera tadi gitu ya, atau mungkin ke hewan lain begitu. Nah, apakah perilaku seperti apa? Karena perilaku itu sendiri kan luas begitu. Barangkali kalau misalkan hanya beberapa perilaku sederhana yang itu bisa dikontrol, istilahnya bisa dikontrol dengan adanya impuls syaraf ya. Saya menduganya barangkali chips tersebut itu mempengaruhi sistem saraf barangkali ya. Ya. Kayak dicicipkan di belakang telinga, kemudian nanti kayak ada elektrode yang berkaitan dengan ke sarafnya itu. Ya, sehingga yang dikendalikan saraf kan?
Iya, betul. Nah, yang dikendalikan syaraf, sehingga ya bisa jadi mungkin kan ada pengaruh terhadap perilaku, karena perilaku itu sendiri kan juga merupakan salah satu respon hasil apa ya, mekanisme yang sangat kompleks begitu. Jadi tidak hanya dari respon kan dari luar, kemudian diproses di sistem saraf pusat, kemudian dimunculkan dengan respon saraf-saraf motorik begitu kan. Nah itu kalau perjalanannya kan mulai dari merespon, responnya ditangkap oleh saraf sensorik, mungkin yang ada di kulit, yang ada di ujung jari, yang ada di indera begitu ya, ditangkap kemudian diproses di sistem saraf pusat, kemudian dimunculkan sebagai respon ya, dan menggerakkan saraf-saraf motorik begitu. Dan itu terjadi sangat cepat. Kalau untuk sistem saraf sendiri memang sangat cepat ya. Nah, kalau untuk impuls saraf sendiri kan memang apa ya, mirip prosesnya itu yang ada proses kimianya juga, ada proses fisiknya juga begitu. Jadi apa ya, perjalanan impuls saraf itu sendiri itu kan dari sel saraf satu ke sel saraf berikutnya, dan itu terjadi sangat cepat begitu. Itu kalau secara kimia di antara sinapsis ya, atau sambungan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain, itu kan terjadi transfer begitu kan, terjadi transfer kimia atau transfer senyawa kimia tertentu. Itu yang kemudian diperkirakan itu memang yang menjadi sistem apa namanya, pada akhirnya menghasilkan respon. Ya barangkali mungkin ya, itu kan perilaku gitu ya. Nah kalau misalkan evolusi sendiri itu kan dipahami tidak hanya perubahan pada salah satu, istilahnya apa ya, pada salah satu makhluk hidup, pada salah satu individu, tidak, tetapi bisa dikatakan evolusi itu kalau satuannya adalah populasi. Jadi semua satu populasi itu misalkan semua mengalami perubahan begitu. Nah, barangkali itu bisa dikatakan evolusi. Nah, evolusi itu sendiri kalau secara genetika populasi itu dipahami sebagai perubahan gen pool atau kumpulan gen. Ya. Ya kan. Nah, apakah dengan memberikan chip tersebut itu kemudian dapat mengubah gen pool? Kalau iya, berarti kan mungkin saja itu bisa dikatakan evolusi, tetapi pada skala mikro. Ya. Gitu. Tetapi kalau tidak sampai mengubah gen pool dalam satu populasi, ya tidak bisa. Itu tidak bisa dikatakan evolusi. Gitu. Ya. Baik Ibu, atas jawabannya cukup terbantu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bu, dari Digwikan. Bu, berarti apakah bisa dibilang jika teori evolusi berlaku untuk selain manusia modern? Oh iya, itu berlaku untuk semua makhluk hidup. Ya, berlaku untuk semua makhluk hidup. Karena kalau kita lihat faktor-faktor yang dia menyebabkan terjadinya evolusi, itu yang pertama adalah dilihat dari materi genetiknya, dari gen poolnya. Segala sesuatu yang mengubah gen pool itu bisa dikatakan dapat menyebabkan evolusi. Termasuk tadi ya, ada faktor perkawinan tidak acak, mutasi, kemudian rekombinasi, perpindahan gitu ya, atau migrasi gitu, aliran gen atau hanyutan gen. Nah seperti itu bisa terjadi pada semua makhluk hidup selain manusia. Begitu, selain manusia, tumbuhan pun bisa mengalami evolusi. Bakteri saja yang paling sederhana gitu ya, yang barangkali bisa kita amati, atau bahkan virus ya. Nah, virus COVID ini ya. Nah, COVID ini gen poolnya di Indonesia itu kan sudah berubah tuh. Dari awal pertama kali masuk,
Dari awal pertama kali masuk itu sekitar bulan apa? Bulan Maret kan dinyatakan kasus pertama COVID di Indonesia. Itu sudah mulai di submit data data sequence genom COVID yang dari Indonesia itu dari Februari dari Maret itu sudah mulai disubmit sampai ke akhir Februari ini. Dan ternyata ketika dilihat, kalau kemarin dalam apa yang saya kerjakan begitu ya, itu memang ada perbedaan antara virus di Indonesia yang data virus dari bulan-bulan awal dengan bulan-bulan akhir itu beda. Gitu. Berarti kan memang ada perubahan. Itu perubahannya akibat apa? Bisa jadi karena proses rekombinasi, perubahan genetik dan sebagainya. Gitu. Jadi memang teori evolusi ini berlaku untuk semua makhluk hidup. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Rezal Prihatin itu, silahkan dipaparkan pertanyaannya. Ya, silakan. Masih penasaran gitu. Iya, Bu. Jadi kan tadi apa itu kesimpulannya kan manusia itu kan bukan dari kera ya Bu ya, maksudnya nggak seperti yang kita kira. Nah, terus ketika kita mendengar orang yang berbicara manusia itu berasal dari kera, Darwin itu gini. Nah, yang harus kita jelaskan ke mereka itu kayak gimana Bu, yang simple tapi dipahami orang-orang gitu Bu. Dan pertanyaan kedua, gambar yang biasanya dari kera terus orang bungkuk kemudian semakin berdiri. Nah itu siapa yang bisa disalahkan atas gambar itu Bu? Maksudnya itu gambar yang buat siapa gitu? Saya kan sering banget terus dia nunjukin gambar itu Bu. Nah itu siapa yang bisa dimintai tanggung jawab atas gambar itu Bu? Kasih, jadi seolah-olah kita berasal dari makhluk hidup secara gradual itu berubah begitu ya? Iya. Gini, kera itu kan sekarang masih ada kan? Masih. Manusia juga ada, beda. Kalau kita berasal dari keranya habis dong, berubah jadi manusia semua. Kalau itu jawaban simpelnya gitu. Tapi sebetulnya itu gambar apa ya, dari kera, kemudian ada manusia purba sampai ke manusia modern itu. Kalau gambar itu memang bisa di multi interpretasi ya, termasuk juga bisa juga kita pahami itu adalah perbandingan. Oh, kita tuh punya kemiripan loh, mulai dari kera, kemudian ada yang lebih mirip lagi dengan manusia purba dan seterusnya, mulai yang berjalan bungkuk sampai kemudian agak tegak sampai ke manusia yang memang berjalan tegak begitu. Bisa juga itu kita artikan perbandingan. Tetapi bisa juga ada yang memahami itu sebagai perubahan begitu. Kalau perbandingan memang itu ada faktanya. Artinya memang dari perbandingan itu kita bisa tahu bahwa ada kemiripan begitu. Gitu. Kemiripan anatomi, sama-sama berjari 5 begitu ya. Sama-sama jarinya bisa menggenggam begitu kan? Gitu. Iya. Begitu kira-kira. Gimana Mas Rezal Prihatin, apakah bisa diterima? Yang ketika orang bilang bahwa Darwin ini teorinya gini-gini, nah itu seharusnya kita menjelaskan ke mereka tuh gimana Bu? Dia sudah paham belum tentang buku Darwin itu, sudah baca belum? Nah, seringkali ini yang mengatakan Darwin itu gini, menyatakan gini. Seringkali itu hanya mendengar sebagian-sebagian gitu. Ya, itu yang barangkali itu kita perlu luruskan begitu ya. Yang barangkali kalau faktanya kalau kita sih ya itu baik-baik saja sih, saya kira. Kalau terkait fakta evolusi itu tidak masalah, itu kita terima, tidak masalah. Yang perlu kita tekankan di sini bahwa fakta tersebut yang memunculkan fakta, yang memunculkan peristiwa tersebut itu ada yang mengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, Sang Maha Pencipta. Itu yang tidak istilahnya apa ya?
Makanya Darwin itu banyak ditentang oleh para agamawan karena seolah-olah Darwin itu meniadakan Tuhan gitu. Jadi seolah-olah alam itu apa yang terjadi di alam itu terjadi dengan sendirinya gitu. Tidak ada yang merancang gitu. Padahal kalau bagi kita ya subhanallah itu rancangan yang sangat luar biasa gitu kan. Rancangan yang sangat luar biasa oleh Sang Pencipta begitu. Gitu. Jadi mungkin kita mengacu ke fakta yang sama, data yang sama. Oke lah, evolusi itu didukung oleh banyak fakta, mulai dari molekular sampai ke yang makrofosil dan sebagainya itu. Oke, bisa kita terima, tetapi artinya itu bukan hal yang sesuatu yang kita perdebatkan, tidak gitu ya. Oke, itu fakta dan itu memang secara empiris saya kira bisa diterima begitu. Hanya yang sering kali tidak bisa diterima itu interpretasinya begitu. Interpretasinya bahwa seringkali dipahami bahwa alam itu mulai dari terbentuk sampai seperti sekarang ini itu terjadi dengan sendirinya gitu. Kalau yang fit, makhluk hidup yang fit dia punah gitu ya. Kalau makhluk hidup yang fit ya dia bisa survive. Kalau yang tidak fit dia punah seperti itu. Itu kan seolah-olah terjadi dengan sendirinya. Tetapi dalam hal ini kita oke, konsep seperti itu bisa, tetapi jauh di luar itu gitu ya. Ada yang merancang. Gitu. Seperti itu, Mbak Umi. Barangkali itu yang bisa saya jawab ya. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya, cukup menarik juga. Gimana Mas Rezal Prihatin? Cukup atau? Dan satu lagi, mungkin saya ingin menegaskan bahwa Allah itu kan menurunkan 2 macam ayat ya. Ayat qauliyah yang tertulis dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu alam semesta, begitu ya. Alam semesta ini salah satu tugas kita juga untuk mempelajari. Karena kita itu wajib untuk belajar, wajib untuk menuntut ilmu. Itu salah satunya untuk memahami ayat-ayat Allah kan. Ayat-ayat Allah yang tidak tertulis itu ayat-ayat kauniyah. Mungkin yang kita sebut biologi, kimia, fisika gitu. Nah, kalau kedua ayat ini kan berasal dari sumber yang sama kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya itu tidak bertentangan, betul nggak? Pastinya itu tidak bertentangan. Apa yang dituliskan dalam ayat qauliyah dengan apa yang terjadi yang kita sebut sebagai istilahnya sunatullah gitu ya, ketentuan yang terjadi di alam itu pasti selaras, pasti serasi. Kenapa kemudian ada orang-orang yang mengatakan bahwa itu bertentangan? Itu adalah disebabkan karena interpretasi manusia yang bisa jadi itu kita keliru menginterpretasikannya. Gitu. Gitu. Ya itu sangat mungkin ya karena memang manusia itu ya terbatas, makhluk yang empiris yang memang sangat-sangat terbatas gitu ya. Jadi pemahaman kita itu tidak bisa kadang tidak bisa secara menyeluruh ya semua kita pahami itu tidak. Kita itu makhluk empiris yang sangat terbatas. Dalam memahami waktu saja, mungkin orang fisika itu juga yang mempelajari kuantum begitu ya, itu akan memahami bahwa manusia itu hanya bisa memahami sesuai range waktu yang bisa dia amati saja. Di luar dari itu prediksi. Di luar dari itu sulit untuk diterima biasanya seperti itu. Nah, evolusi itu kan melihat jauh ke masa lampau dan juga prediksi ke masa depan begitu. Makanya itu ya interpretasinya itu yang lumayan sulit kan seperti itu. Tetapi satu hal kita yakini bahwa kedua ayat
baik itu ayat kauniyah maupun ayat qauliyah, itu pastinya itu sama, tidak bertentangan. Kenapa kemudian orang bisa memandang bertentangan? Ya berarti interpretasinya yang masih belum pas, gitu. Ya, berarti kita yang masih belum berhasil untuk memahami begitu, gitu ya. Itu barangkali itu kalau itu pendapat saya seperti itu, gitu ya. Itu makanya kita di UIN ini juga kan diperkenalkan konsep integrasi, interkoneksi. Saya kira juga betul integrasi sains dan Islam itu sesuatu yang bukan apa ya, bukan sesuatu yang terpisah begitu. Karena kita mempelajari sesuatu itu hal yang sama sebetulnya, tetapi metodenya yang berbeda. Kalau Islam itu kita berangkat dari yakin dulu gitu ya. Kalau sains sebaliknya kita berangkat dari tidak yakin dulu gitu. Tetapi keduanya itu ya terintegrasi kalau bagi saya ya. Jadi tidak bisa dibandingkan karena tidak sebanding. Tetapi bisa diintegrasikan. Gitu. Baik, terima kasih atas paparannya yang cukup menarik sekali. Semoga pemaparan dari Bu Jumel bisa menambah ilmu kita, nggak cuma dari bidang-bidang yang kita tekuni aja, tapi kita sebagai orang sains juga perlu mengetahui bidang-bidang lain sebagai bentuk kayak proses belajar seperti itu. Mungkin saya cukupkan sesi diskusi pada acara kali ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini saya senang sekali ya untuk diskusi semacam ini karena memang hal terkait evolusi ini memang banyak menarik pro kontra karena juga banyak juga yang dimisinterpretasi seperti itu. Banyak yang pemahamannya mungkin kurang pas. Nah, barangkali bisa juga saya juga memahaminya bisa jadi kurang pas gitu ya. Maka melalui diskusi ini saya harap sih kita bisa saling memberi masukan ya, bisa saling sharing seperti itu. Iya. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Ibu Jumel terkait teori evolusi itu merupakan makhluk hidup yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahannya secara perlahan seperti itu ya. Mungkin dan munculnya teori Darwin itu juga berasal dari teori-teori sebelumnya. Dan teori tersebut tetap dianggap benar sebelum ada yang mematahkan. Jadi seperti yang kita bahas tadi, teori evolusi Darwin itu sebenarnya fakta atau tidak ya fakta karena ada data-datanya. Mungkin seperti yang Ibu Jumel bilang juga kalau misalkan salah itu berarti kita hanya kita saja yang salah menginterpretasikannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman juga semuanya tetap jaga kesehatan, stay safe and healthy, juga jaga kesehatan juga, kemudian semoga kita tetap selalu berada dalam lindungannya. Mungkin acara saya kembalikan ke MC. Sebelumnya itu jika nanti ada sesi foto bareng ya, jadi jangan keluar dulu. Silahkan Mbak Azizah. Baik, terima kasih Mbak Umi. Itulah tadi penyampaian materi dan sesi tanya jawab serta diskusi bersama pemateri kita. Nah, langsung aja ya teman-teman sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Ayo, pada on cam dulu. Sebagai kenang-kenangan teman-teman. Silakan kameranya dulu.
kita mulai ya. Kita ambil fotonya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin cukup ya teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Jumail dan juga Mbak Umi selaku moderator yang telah menemani kita pada acara kajian rutin kali ini. Monggo Ibu, mungkin jika mau live boleh meninggalkan forum. Baik, terima kasih ya untuk undangannya, untuk diskusinya hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, termasuk saya juga ini masih belajar gitu ya. Baik, ini saya pamit ya. Silakan dilanjut aktivitas berikutnya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.